Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, kita sudah terhubung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Jeff Anderson langsung dari Istana Bogor. Ya, selamat siang Said. Apakah pertemuan kedua pemimpin negara ini masih berlangsung? Ini seperti apa kerjasama strategis yang nantinya akan terjalin antara Indonesia dan Vietnam? Apa saja yang dibahas? Selamat siang Rolando, sampai saat ini pertemuan bilateral ini masih tengah berlangsung. Tadi Presiden Joko Widodo didampingi oleh beberapa menteri, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lalu kemudian ada Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, ada juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu kemudian ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan juga beberapa kementerian lainnya yang kemudian ikut mendampingi Presiden Joko Widodo. Tadi pada saat pertemuan bilateral, tentu setelah melalui semua prosesi penerimaan yang seperti biasa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam hal menerima tamu negara atau tamu kehormatan di Istana Bogor ini, Presiden Joko Widodo membuka pertemuan bilateral dengan sambutan singkat. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan untuk melanjutkan kemitraan strategis yang sudah dibangun antara Indonesia dan juga Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Dan kita tahu juga seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa persahabatan antara Indonesia dan juga Vietnam per 30 Desember nanti ini genap berusia 67 tahun. Telah dimulai sejak 1955 yang lalu. Tadi pada saat sambutan yang saya sebutkan tadi, Rolando, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan peningkatan kemitraan strategis. Ini Presiden Joko Widodo juga menekankan bagaimana kemudian kerjasama antara kedua negara dalam hal penguatan ASEAN nantinya. Karena kita tahu Indonesia pada tahun depan akan menjadi ketua ASEAN, sehingga ini kemudian kemitraan yang dibutuhkan oleh Indonesia, terutama dukungan Vietnam terhadap Indonesia dalam kepemimpinannya pada ASEAN tahun depan begitu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian ataupun juga beberapa pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Presiden Vietnam tentu saja di hadapan Presiden Joko Widodo. Sampai dengan saat ini masih berlangsung, Rolando. Kalau Anda tanyakan tadi bagaimana kemudian apa saja yang kemudian berpotensi untuk dibahas pada kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi, terutama kemitraan strategis yang berkaitan dengan perdagangan. Ini kalau data yang kami dapatkan dan informasi yang kami himpun juga bahwa perdagangan bilateral antara Indonesia dan juga Vietnam ini terjadi cukup positif dalam beberapa tahun terakhir, utamanya pada aksi pelaksanaan mitra strategis periode 2019-2023. Ini perdagangan bilateral ini terjadi cukup positif, di mana kalau target yang ditargetkan oleh kedua negara ini adalah 10 miliar US dollar, yang terjadi pada 2021 ini sudah berada di angka 11,53 miliar US dollar. Artinya ini bertumbuh sangat positif. Pada periode selanjutnya nanti mitra strategis ini akan dilanjutkan pada 2024-2028. Ini berpotensi dalam pembahasan ini juga akan dinaikkan targetnya dari 10 miliar ini kemudian akan ditargetkan menjadi 15 miliar US dollar. Tentu ini akan diputuskan pada pertemuan nanti, karena ada juga tadi kita lihat ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang ikut hadir mendampingi, kemudian beberapa unsur dari kementerian lainnya. Lalu juga terkait dengan pertahanan, ini salah satu isu yang kemudian juga akan berpotensi dibahas oleh pertemuan kali ini, terutama mengenai konflik Laut Cina Selatan yang saat ini masih terjadi begitu. Kita tahu dua negara antara Indonesia dan juga Vietnam ini merupakan mitra maritim ataupun tetangga maritim yang kemudian mempunyai kepentingan yang sama pada Laut Cina Selatan, terutama bagi Indonesia pada zona ekonomi eksklusif, yaitu di bagian Natuna Utara. Ini yang menjadi kepentingan Indonesia untuk kemudian memperkuat kerjasama ini tentu saja, dan kita masih menunggu sekali lagi, Rolando, pertemuan bilateral masih berlangsung. Tentu setelah ini akan ada konferensi pers dan akan disampaikan apa yang kemudian menjadi hal-hal atau pokok-pokok yang dibicarakan pada pertemuan bilateral baru saja tadi, Rolando. Baik, Said, ini merupakan kunjungan pertama Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc sejak dilantik ya. Nah, apa yang membuat pertemuan ini cukup istimewa dari informasi yang Anda dapatkan, Said? Rolando, betul sekali. Ini yang membuat pertemuan ini istimewa atau kunjungan daripada Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc ini menjadi istimewa karena seperti yang Anda telah katakan bahwa ini merupakan pertemuan pertama ataupun juga kunjungan pertama dari Presiden Phuc ke Indonesia setelah terpilih atau disepakati menjadi Presiden Vietnam pada 5 April 2021 yang lalu. Ini kemudian menjadi pertemuan istimewa yang menandakan bahwa kemitraan antara kedua negara ini merupakan kemitraan yang sangat strategis dan sangat penting. Selain itu juga sebetulnya pertemuan
pertemuan antara kedua belah pihak ini telah terjadi dalam beberapa kali dalam tahun ini. Kita tahu pada KTT ASEAN di Kamboja November kemarin terjadi juga sebetulnya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Vietnam, yaitu Pham Minh Chinh. Di sana ada terjadi pertemuan bilateral juga, dan pertemuan-pertemuan ini tentu saja sangat penting dan juga istimewa. Selain yang saya katakan tadi merupakan pertemuan pertama bagi Presiden Phuc selaku Presiden Vietnam dengan Presiden Joko Widodo. Ini kemudian juga menjadi penting karena tahun depan Indonesia akan menjadi ketua atau pemimpin ASEAN, sehingga kemitraan ini dirasa penting untuk kemudian menentukan ataupun juga mendapatkan dukungan bagi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN pada tahun depan begitu. Karena kita tahu ada Vietnam dan juga Indonesia merupakan dua pemain strategis yang ada dalam kawasan ASEAN, sehingga ini diharapkan kemitraan ini bisa sekali lagi mendukung kepemimpinan Indonesia pada ASEAN nanti. Rolando? Baik, terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.